dengan adanya uang, ini kan organisasi akan bergerak. Nah, begitu ada uang kan kita juga mulai berpikir, uang dari gubernur yang kita terima 2 juta kala itu, saya kumpulkan. Sekarang berapa, Pak? 2,5 juta. Yeah. Inovasi pertama tadi, media percontohan pencegah krisis planet. Ada di Google Map. Sudah ada 1.108 orang atau lebih yang memberikan bintang 5. Itu menunjukkan bahwa wilayah ini didatangi dan dikomentari positif. Tanaman produktif, sumur resapan dalam, kemudian kolam gizi warga balita, lansia, dan ibu hamil gitu ya. Tong komposter, ada magot, macam-macam taman gantung. Lele di tempat kami itu ada di lantai 2 dan airnya terpisah. Selokan tidak ditutup, dibiarkan mengalir. Yang atasnya buat kolam lele. Sukovindo sudah mengetes laboratorium nggak kalah dengan ikan salmon dengan gramasi yang sama. Wah. Hari ini saya datang ke PKK Ibu Bisa Provinsi DKI. Mulai hari ini teman saya, teman Bu Kika harus jadi teman saya. Pertama-tama tentunya saya bangga sekali ada ketua RT yang sukses di Jakarta dan di Indonesia tentunya diundang untuk diwawancarai oleh salah satu leading television di sini, CCTV. Ini membanggakan karena dengan demikian masyarakat Tiongkok juga akan tahu bahwa komunitas terkecil di Indonesia juga ikut berprestasi dalam membangun negara yang kita cintai bersama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Halo semuanya, apa kabar? Ketumbar, ketemu bareng Ibu Bisa. Diskusi ringan, cerita menarik yang dapat memberikan inspirasi untuk kita semua tetap bisa dan terus positif. Hari ini, tamu kita adalah Pak RT yang kondang se-Jakarta karena inovasi lingkungan di RT-nya mengubah kawasan padat menjadi asri sekali dan berkelanjutan. Apa saja? Selokan jadi kolam ikan, kolam lele, pasang lampu tenaga surya, dan komposter komunal. Ini dia Pak RT. Para Ibu Bisa, ini dia Pak RT, Pak Taufik S. Yusuf, Pak RT dari Malakajaya, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Apa kabar, Pak? Baik, Bu Giga. Ya. Senang sekali bisa mengundang Pak RT ke sini. Terima kasih juga sudah mengundang Pak RT ke sini, Bu. Pak Topik ya panggilannya ya? Yes. Iya, Pak Topik. Pak Topik, gerakan ini kan bisa dicontoh ya sama Bapak dan Ibu RT lainnya di Jakarta. Kalau pengen seperti Pak Topik, Pak RT ini, langkah awalnya tuh harus seperti apa sih, Pak? Siap, terima kasih Bu Kika dan teman-teman seluruh Indonesia. Langkah pertama kita identifikasi apa yang paling dibutuhkan di tempat kita. Kebetulan di tempat saya kan full beton, padat penduduk. Iya. Jadi saya harus ingat triple bottom line, people, profit, planet. People leher ke atas, budaya harus berubah. Profit leher ke bawah, perut harus kenyang. Iya. Kemudian planet, lingkungan harus dijaga. Benar. Makanya kemudian wilayah kami sebelumnya gersang, Bu Kika. Jadi bener-bener gersang. Yes, ya. Oke. Dan kok saya bisa 20 tahun tidur nyenyak diem aja kayak gitu. Gitu baru insaf 2 tahun terakhir. Makanya Seru kemudian loh, Pak, yes, kamu. yang paling prioritas buat teman-teman, yang paling gampang itu kan kita jaga lingkungan terlestari nanam pohon. Jadi dengan ada tanaman, kan satu manusia memerlukan 3 tanaman supaya nyaman. Karena dia melepas oksigen, menarik karbon dioksida. Jadi begitu adem, warga seneng, pejabat pimpinan daerah datang. Oke. Jadi strateginya media digital, komunikasi digital, website RT itu penting. Oke. Jempol kita jangan cuma buat scroll doang, Bu. Iya ya. Harus bermanfaat. Dan kami sudah membuktikan 2 tahun terakhir gaspol. Oke, Pak, sebenarnya mereka datang itu supaya datang aja melihat-lihat atau datang dan kemudian tertarik untuk melakukan hal yang sama ya di daerah. Siap. Ini ada 2 hal. Yang datang ini kalau pimpinan daerah atau orang penting gitu ya, ini kan pasti berita naik. Dengan berita naik, ini kan orang banyak datang melihat secara fisik dan juga ngasih duit.
Dengan adanya uang, ini kan organisasi akan bergerak kalau ada darahnya gitu Pasti. Nah begitu ada uang kan kita juga mulai berpikir uang dari gubernur yang kita terima 2 juta kala itu saya kumpulkan. Sekarang berapa Pak? 2,5 juta. Lumayan nambah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Gub. Makanya terkait dengan ini kami membuat 3 inovasi. Inovasi pertama tadi media percontohan pencegah krisis planet. Ada di Google Maps. Sudah ada 1.108 orang atau lebih yang memberikan bintang 5. Itu menunjukkan bahwa wilayah ini didatangi dan dikomentari positif. Dan Tiongkok itu ngelihat dari Google Maps ini. Jadi saya yakin ibu-ibu PKK Jakarta nih ibu-ibu bisa. Itu pasti punya kegiatan yang bagus. Ayo dimanfaatkan jempolnya untuk biar dilihat oleh orang seluruh dunia. Inovasi yang kedua berkaitan dengan duit dari gubernur tadi. Makanya kami membuat aplikasi RT online. Bisa dilihat dari handphone kita. Uang kita tinggal berapa, digunakan untuk apa saja. Bahkan aplikasi ini saya dedikasikan untuk membantu Pak Gubernur untuk jaga Jakarta untuk validasi data bansos. Masa mohon maaf nih, di depan rumah saya ada rumah berapa lantai gitu ya, kemudian mobilnya mobil sport, kemudian TV-nya tipis-tipis, ada motor gitu ya. Tiba-tiba terima bansos. Seharusnya enggak dong ya Pak. Kan enggak. Nah yang paling tahu siapa? Kita ketua RT. Makanya saya buat aplikasinya. Saya tidak menunggu program dari atas, top down, saya ingin bottom up. Nah inovasi yang ketiga yang tadi sudah disebut Bu Kika, itu saluran air di tempat kita, itu saya sulap jadi kolam lele double decker. Jadi jangan cuma rumahnya Bu Kika aja yang 2 lantai. 3 lantai Pak. 3 lantai. Lele di tempat kami itu ada di lantai 2 gitu Bu Kika. Dan airnya terpisah, selokan tidak ditutup, dibiarkan mengalir, yang atasnya buat kolam lele. Sukovindo sudah mengetes laboratorium nggak kalah dengan ikan salmon dengan gramasi yang sama. Keren. Jadi kalau harus lebih murah, kenapa harus bayar lebih mahal? Benar. Nah, itu. Kalau mengenai tanaman Pak, ya pohon-pohon ataupun apapun. Nah itu bentuknya akan semacam sekarang ya metodenya dengan vertical garden atau bagaimana mereka? Karena kan gersang ya Pak, ya kan nggak ada tanah yang subur atau mungkin semuanya semen. Itu seperti apa Pak modelnya di RT Bapak? Ya. Jadi tanaman di tempat kami variasi 817 tanaman produktif yang kita datangkan itu di atas planter bag, di atas pot. Karena kita nggak punya tanah, beneran nggak punya tanah gitu. Tapi semuanya edible atau hanya tanaman hias Pak? Gini, kita minta ke Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan kala itu, Bu Prof. Siti Nurbaya Bakar dari BPDAS Citarum Ciliwung datang 817, itu saya taruh di planter bag. Duitnya dari mana? Duitnya dari uang gubernur yang saya kumpulkan gitu ya. Kemudian ada beberapa yang di taman gantung. Taruh di dinding, nanti kapan-kapan ibu-ibu PKK, ibu bisa gitu ya, Provinsi DKI datang ke tempat kita lihat sendiri. Itu ada media percontohan pencegah krisis planet. Ada 45 item. Jadi semua kita identifikasi sesuai dengan klausul dari Kementerian Lingkungan Hidup pada saat kami menjadi nominasi ke Alpataru 2024. Pak Taufik, gini, para bapak atau ibu bisa di rumah ya. Kalau Pak Taufik mungkin ada akses nih untuk mendapatkan tanaman-tanaman. Bagaimana yang tidak mempunyai koneksi lah ya Pak, tidak mempunyai akses. Apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan tanaman-tanaman tersebut? Baik, inilah penting berjejaring. Hari ini saya datang ke PKK Ibu Bisa Provinsi DKI. Mulai hari ini teman Bu Kika harus jadi teman saya. Nah, jadi nggak usah harus mengejar kesuksesan orang. Kalau bisa kita lebih sukses daripada orang itu kan gitu. Contoh, ini lucu Bu. Jadi saya sampaikan saja ada Jasara Harja ya. Datang ke tempat kita. Kita ingin dinobatkan sebagai kampung keselamatan lalu lintasnya tinggi. Kemudian taat bayar pajak kendaraan bermotor. Kenapa? Karena Jasara Harja melihat kesuksesan kami, menginginkan kampung-kampung di Indonesia ini bisa sister village. Saya bilang di RT sebelah akan saya bangunkan kolam, tetapi tidak akan sama. Bahkan lebih bagus, misalnya ada recycle water treatment-nya atau IPAL-nya gitu ya, buat learning point, buat ngajari air yang dikuras ini. Mungkin ikan lelenya bisa kayak lomba-lomba, gitu. dancing lele. Iya, jangan sampai sama persis plek-ketiplek kan gitu. Nah, kemudian tadi terkait dengan akses, ngobrol aja. Nanti kan kita feeding. Jadi boleh ya kalau misalnya Bapak dan Ibu RT lainnya yang ada di Jakarta ini kontak langsung sama Pak Taufik. Boleh, bisa ya? Boleh, dengan senang hati. Saya siap di 2026 ke depan, kami siap menjadi living laboratorium. Kita vote Pak RT Taufik menjadi RT Sekondang Jakarta. Siap. Pak, sebenarnya
sebenarnya ngomong lagi mengenai dana ya. Oke, bagaimana mulainya untuk mendapat dana? Apakah hanya awalnya dari dana yang dari Bapak Gubernur atau ada dana lain yang Bapak dapatkan? Baik, ini menarik. Teman-teman, Bu Kika dan semuanya, kami pada saat menjadi ketua RT, sebelum jadi ketua RT, saya membuat program kerja nih, Bu. Oh, oke. Dari program kerja saya, itu ada berapa kegiatan, 90%-nya adalah komit untuk jaga lingkungan tetap lestari. Saya sudah bilang, komposter, biopori, budidaya, macam-macam sudah ada, termasuk ada 10% diantaranya transformasi digital. Dan penggunaan media digital termasuk website RT. Nah, saya sudah berkeyakinan kala itu, ini berita harus naik. Kan kata Rasulullah aja, ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya, kan gitu ya. Betul. Jadi sekarang zamannya kalau kita bikin kegiatan ya publish, bukannya untuk menaikkan pansos gitu Iya, ya. bukan pansos Bukan ya. pansos, tetapi ini kan kita harus bawa misinya warga. Betul. Makanya saya yakin kalau berita naik itu orang banyak datang. Ada akutahu.com telepon, Pak Taufik, kami dari akutahu.com. Kami ingin memberi uang untuk warga Bapak. Saya tanya berapa ratus juta? Enggak Pak, 20 juta aja. Kira-kira Bapak akan gunakan untuk apa? Saya bilang, saya akan belikan tong komposter untuk warga saya. Ditanya, untuk apa Pak? Saya ingin membuang sampah organik ke dalam tong komposter supaya landfill Bantar Gebang tidak dibuang dari sampah kita yang bikin bau. Jadi kemudian gini, Pak, tapi kan warga lain masih melakukan. Saya bilang gini, ya nggak apa-apa, kami mewarnai, jangan terwarnai. Gitu. Saya balas gini, jadi Anda mau ngasih uang apa mau ngajak debat? Iya Pak. Terus Ya. Oke Pak, kita setuju, Iya. dikirim kling. Nah, saya panggil Pak Lurah buat menyerahkan. Padahal kan yang nyari uang kita ya. Iya. Tapi kan Pak Lurah kasih panggung. Kan Pak Lurah menyerahkan, itu kan berita naik lagi Bu. Jadi orang banyak datang bertubi-tubi. Makanya paduan dari uang dan operasional gubernur, kemudian CSR itu, dan orang datang, bahkan yang lucu Bu, kita ini kedodoran. Banyak orang datang mau ngasih uang. Yang repot kan kita nyiapin proposalnya. Betul. Kalau Bu Kika pengen ngasih uang 500 juta gitu, kan saya harus menyiapkan Nggak ada, Pak. proposalnya. Kan saya harus nyiapkan proposalnya betul. buat pertanggungjawaban Ibu. Betul. Nah, itu yang tantangan buat kami. Iya, betul. Oke, penasaran sebenarnya kegiatan apa aja sih yang dilakukan di RT wilayahnya Pak RT Pak Taufik kita ini? Apa aja Pak? Baik, di tempat kami sebetulnya ada 3 inovasi besar. Yang pertama, kita membuat media percontohan pencegah krisis planet. Oke. Itu yang ada di Google Maps. Iya. Yang kemudian Tiongkok 2 kali mengundang kami ke sana. Bahkan Itu siapapun bisa akses Pak? Bisa. Bikin juga? Yes. Tinggal punya aplikasi Google Maps atau bagaimana? Enggak, kan Google Maps terbuka. Kita Betul. tinggal tandain lingkungan ini, kemudian ada apa di sana, berikan keterangan. Bahkan Oh bisa ya Pak bisa, ya? Oke. siapapun bisa melakukan. Bahkan kami membuat ada ikon disabilitas acceptable. Bulan lalu ada komunitas disabilitas nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, kemudian nggak bisa jalan, pakai kursi roda, datang ke tempat kita karena kita meletakkan ikon disabilitas ready gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman manfaatkan ini. Nah, kemudian di media percontohan pencegah krisis planet ini kan ada 45 item lah pencegah krisis planet, antara lain tanaman produktif, sumur resapan dalam, kemudian kolam gizi warga balita, lansia dan ibu hamil gitu ya. Kemudian ada tong komposter, ada magot, macam-macam taman gantung lah di sana. Kemudian yang kedua, kegiatan kami inovasi besar adalah membuat aplikasi RT online. Oke. Untuk membantu Pak Gubernur tadi supaya transparan dan akuntabel. Intinya adalah supaya nggak pakai kertas terus-terusan. Saya pengen bantu Gubernur biar paperless nih. Jakarta harus memulai pertanggungjawabannya RT RW ini cukup dari aplikasi aja, nggak usah di print lah, ngapain. Sekarang kan setiap 3 bulan sekali saya harus print, kirim ke RW, RW kirim ke kelurahan, naik ke atas terus. Pernah nggak di query paling banyak digunakan untuk apa gitu? Iya. Kan nggak pernah. Nah, yang ketiga, yang fenomenal kegiatan kami adalah budidaya ikan lele. Oke. Ini yang menarik. Ini dalam rangka empowerment people bahasa Jawanya gitu Bu ya. Iya. Jadi memberdayakan Bahasa Jawa ya Pak? Bahasa Jawa. Oke. Kan sastra Inggris itu harus pakai bahasa Jawa gitu ya. Jadi saya sedang membuktikan CSR yang selama ini duit diem itu harus berdaya guna, harus 4 kali lipat. Bayangkan Bu, kami insya Allah target kita 9 orang. Sekarang sudah ada 6 orang tenaga kerja yang terserap. From unemployee menjadi employee. Kalau kita bilang ngangkat pengangguran ada yang marah. Jadi kita membuka lapangan pekerjaan baru. Target Untuk warga sendiri sendiri dan warga dipekerjakan sekitar. sendiri. Yes. Hebat. Ya.
Jadi kalau target 9 orang satu RT, saya berarti akan membantu gubernur kali 30.511 berarti 274.599 orang kan yang akan terangkat. Pertanyaannya satu, Pak Taufik kan nggak semua orang bisa lele-lelean. Iya, betul. Ya iya monggo, ketua RT-nya justru bandar lele. lihat, bukan. Ketua RT justru lihat yang paling memungkinkan di tempatnya masing-masing apa. Oh gitu. Saya kebetulan full beton padat penduduk, jadi ya saya nggak punya alternatif lain kecuali bikin kolam ikan. Kebetulan kenapa lele? Karena lele protein yang tinggi, paling cepet dan biar cepet viral. Oke, Pak, lele itu apakah menghasilkan uang, Pak? Baik. Terus atau habis dikonsumsi oleh warga tersendiri? Oke, kebetulan tempat kami membagikan ini dari 14 meter kolam di halaman rumah saya ini 14 meter. Itu saya bagi 4 kolam. Itu bisa 5.400 lele. Kalau diangkat semua itu bisa 800 kilo, itu bisa dapat insya Allah 20 juta. Ini sudah 300 kilo yang diangkat karena dijual. Ini untuk kita bagi-bagi hasilnya nih Bu. Jadi kalau misalkan untung bersih 10 juta, 2 juta atau 20% untuk kas kelompok tani kita. Walaupun di perkotaan ada kelompok tani. Hebat. Jadi ada petani ya, petani budidaya lele ya Pak? Di sana ada 4 kelompok tani kami, pertanian, perikanan, peternakan maggot, kemudian persampahan, dan sumber daya air 5. Jadi 20% buat kas kelompok tani. Tujuannya apa? Untuk kalau nanti udah kumpul banyak, tempat Bu Kika mau gitu ya, kita akan lempar ke tempat Bu Kika. Kebalik ya, kalau Bu Kika duitnya banyak harusnya ngasih kita ya. Nah, Bu Kika jadi kita 20% ini wajib harus masuk kas. Bukannya untuk pribadi tetapi untuk membantu yang lain. Nah, yang 8 jutanya 500.000 buat rumah yang ada kolam lelenya kebagian. 250.000 buat kas RW setempat. 250.000 sisanya buat kas RT setempat. 7 jutanya dipakai yang kerja buat honornya mereka. Jadi sebenarnya di RT Bapak ini ada semacam kantor kecil gitu ya Pak yang mengurusin semuanya. Siapa yang kerja di situ? Para warga sendiri dan mereka juga mendapatkan gaji bulanan. Wah, hebat. Selain warganya juga punya kerja sendiri di tempat mereka, jadi mereka nggak perlu harus keluar uang untuk transport ya Pak. Dan mereka juga bisa hidup sehat, lebih sehat. Betul. Iya nggak sih? Betul. Wah, hebat banget. Oke, Nah, Pak. yang hebat ibu-ibu. Yang hebat ibu-ibu. Kenapa tuh, Ibu-ibu ini dasar ibu-ibu ya, mental brokernya hidup, calonnya, jiwa calonnya jalan. Begitu lihat ada ikan lele di saluran air, itu kemudian langsung berapa harga jualnya? Kita jual 28.000, ibu-ibu jual 31.000. Jadi bisa ya Pak? Bisa. Mereka jadi harga dari ibaratnya 28. Iya, jadi grosiran ya Pak ya, jadi ngambil jadi ya. broker lah gitu ya, kulaan gitu. Iya, kula. Dan bahkan sekarang alhamdulillah nih ibu-ibu yang dulu rebahan, jempolan, gosip gitu ya, sekarang sudah bisa marinasi lele. Sudah bisa file lele. Bahkan kami alhamdulillah bersyukur pada saat bencana Sumatera kemarin kami menyumbang abon lele dari lele kita sendiri. Hebat. Pak, jumlah warga ada berapa di RT Warga Bapak? saya 157 warga, 41 rumah, 63 kartu keluarga. Iurannya Rp25.000 per bulan, termasuk keamanan kebersihan. Oh gitu. Iya, kalau dan itu semuanya dikelola oleh kantor kecil Bapak ini ya. Jadi RT. Bapak nggak perlu harus yang mikir, ini kadang-kadang bisa juga masuk campur-campur kan repot ya Pak. Jadi ini sudah dikelola sendiri. Hebat. Kita kelola dan kita biasakan regenerasi ya, anak-anak muda dilibatkan, kemudian juga semua harus terlibat lah. Ini kan kayak misalnya di situ apakah ada tempat mereka untuk olahraga? Terus bagaimana dengan anak-anak yang mereka kan anak-anak kecil, lari-larian gitu ya? Apakah ada tempat yang nyaman dan safe gitu buat mereka, Pak? Baik. Yang menjadi andalan kami adalah di Gang 8 ini, di media percontohan pencegah krisis planet. Itu ideal banget untuk literasi maksimal seluruh warga. Dari galangan tua sampai anak-anak bisa bermain di situ. Bahkan setiap Sabtu anak-anak kami, ini mudah-mudahan PKK ngedenger kita ya. Karena setiap Sabtu itu ada perpustakaan warga untuk anak-anak. Anak-anak ini lebih senang di gang. Nanti di IG saya kelihatan ya, Bu Kika, Taufik S. Yusuf gitu. Anak-anak lebih senang duduk di gang, senang geleporan di sana. Hanya kebetulan karena raknya darang dorong, raknya rusak. Katanya pemerintah mau ngasih udah 7 bulan, udah kayak astronot, 7 bulan gitu. Belum datang juga raknya gitu. Jadi anak-anak agak sedih nih, anak-anak kecil kan. Kemudian pemuda, kami juga kemarin kita coba panahan, ternyata
kok mahal banget honornya, karena lapangannya juga di RW. Iya. Kalau kami kebetulan nggak punya tanah kosong, full hutan pada penduduk, makanya kita optimalkan tempat-tempat yang ada. Nah alhamdulillah ada satu rumah yang kita kontrak untuk kegiatannya ibu-ibu. Tiap Senin Kamis ada pengajian, kemudian ada kegiatan macam-macam ada studio podcast kita Bu, Penjaga Nusantara, itu tempat ideal untuk kami berkumpul melakukan kegiatan. Positif sekali, Positif, Pak. siap. Oke, yang terakhir Pak RT. Nih, ngomongin ikan ya tadi ya, Pak. Saya pengen minta Pak Taufik kasih 3 rekomendasi ikan yang gampang dipelihara dan enak dimakan, Pak. Apa Ya. aja? Baik, kalau dari pengalaman kami, pertama, ikan lele. Kenapa lele? Lele ini bandel, deso banget gitu ya. Lele kita, kolamnya tak siapin lubang aerator, Bu, buat aerasi. Ternyata lele dikasih oksigen, nggak mau makan, memang deso banget gitu. Itu berarti deso banget ya? Dimanjain malah nggak mau makan gitu. Karena dikasih oksigen, saya pakai Yasunaga gitu ya, biar kuat gitu. Ternyata deso banget. Jadi lele nih powerful, keren. Oke, ikan lele. Yes. 2, Pak. Yang kedua ikan nila. Ikan nila. Nila ini bandel. Nila ini bandel. Kemudian yang ketiga, mujair lah. Mujair. Asal jangan ikan sapu-sapu ya. Ikan sapu-sapu juga ada buat ya akuarium, Bu. Buat akuarium. Kapan-kapan Bu Kika dan teman-teman Ibu Bisa Provinsi DKI datang ke tempat kita lihat. Kita ada kolam gizi warga, balita, lansia dan ibu hamil di akuarium. Jadi di sana ada semacam SeaWorld kecil lah. Wah, Iya, keren bisa dilihat. banget. Kita mesti datang, Bahkan Pak. dari handphone saya juga bisa kelihatan CCTV-nya tuh. Ibu Kika bisa ngeliat itu nanti. Oke, Pak. Tantangan terbesar selama ini Pak Taufik menjadi Ketua RT apa, Pak? Siap, ini yang menarik nih dasar ibu-ibu PKK gitu ya, jadi harus ada keluarganya. Pertama gini, Bu Kika dan teman-teman, ini saya punya pengalaman pahit gitu ya, karena 2 tahun terakhir nih kita gaspol ngurusi warga. Benar. Sehingga anak saya kepingin mendatangkan Pak Wali Kota lagi, kan Wali Kota sudah 2 kali datang ke tempat Iya. kita. Yang baru ini sudah sekali gitu. Bi, datengin Pak Wali Kota dong. Kenapa deh? Ada pengen demo. Kenapa? Lihat aja ke kamar. Ternyata ada tulisan, turunkan Ketua RT 8 RW Malakajaya. Jadi saya langsung berpikir, waduh, saya langsung panggil istri saya bilang, Mi, ini seriusan? Iya, Abi nggak pernah main lagi sama anak-anak. Nah, jadi poin pentingnya, kita harus imbang nih, keluarga sama kegiatan. Saya padahal, Bu Kika, 1 tahun pertama memang saya gaspol. Karena 70 hari program kita tercapai, kemudian saya membuat blueprint 5 tahun. Nah, tahun kedua saya kendorkan. Ternyata malah viral sampai Tiongkok, malah lebih rame lagi. Jadi Bapak sekarang tambah kerja keras Iya. lagi ya? Sabtu Minggu jadi lebih banyak tamu gitu. Oke, Siap. jadi intinya adalah para ibu bisa, apapun kegiatan kita, keluarga tetap menjadi prioritas. Setuju, Bu Kika. Ya. Oke, para ibu bisa, gerakan Pak Taufik ini memang luar biasa. Lingkungan yang maju nggak cuma karena 1 orang aja yang hebat, tapi karena didukung oleh banyak orang untuk bergerak bersama. Bisa dong? Bisa. Oke, semoga banyak Bapak dan Ibu RT lainnya yang tergerak melakukan hal yang sama. Terima kasih sekali Pak Makasih, Bu Taufik. Kika. Yes, siap. Matur nuwun. Sampai ketumbar, ketemu bareng Ibu Bisa di lain waktu. Terus bergerak, tetap semangat, bisa, bisa, bisa. Saya mengucapkan terima kasih, saya mengapresiasi Bu Kika dan teman-teman semua PKK Provinsi DKI mengundang kami sebagai Ketua RT. Saya hanya ingin menceritakan kisah warga pada seluruh Indonesia. Artinya saya ingat kalau bangunan atapnya mewah, dindingnya bagus, kemudian pondasinya rapuh, ini bangunan nggak akan kuat lama nahan beban. Jadi pondasinya adalah RT. Saya yakin Indonesia ini bisa menjadi besar bukan dari gedung tinggi, tetapi dari lingkungan yang dijaga. Kalau ada lingkungan yang dijaga dan kemudian kita menjadi percontohan, berarti Indonesia masih punya harapan. Kalau Indonesia masih punya harapan, berarti Indonesia cuma butuh pertolongan. Terima kasih PKK, ayo bisa. Saya terima ini Ibu Bisa, saya dukung Ibu Bisa.